Shalom, selamat pagi, selamat Pentakosta bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan di perayaan Pentakosta yang kedua ini, Senin 6 Juni 2022, tertulis dalam kitab Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Namun sesuai dengan topik untuk kebaktian Pentakosta kedua, yaitu diciptakan oleh Roh Tuhan, maka saya akan membacakan untuk kita ayat 29 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di Pentakosta yang kedua ini, bagi kita diberitakan peranan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri dalam penciptaan. Tentu kita semua sudah mengetahui kisah tentang penciptaan, baik itu penciptaan bumi, segala isinya termasuk di sana, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang laut dan burung-burung di udara dan segalanya, termasuk juga penciptaan manusia yang dikisahkan dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2. Saudara-saudara yang terkasih, terkhusus untuk penciptaan manusia, agar kita dapat memahami dan mudah mengerti dari renungan hari ini, kita mengingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, sebelum Tuhan menghembuskan rohnya, menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh manusia itu belum hidup sama sekali. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup, memberikan rohnya kepada manusia itu yang telah diciptakan dan dibentuknya itu dari debu tanah, barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Seperti itu dikisahkan dalam Kejadian 2 ayat 7. Maka serupa dengan hal itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita hari ini dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 ini mau menekankan bahwa peranan Roh Tuhan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahkan dalam segala ciptaan yang ada di bumi ini. Kalau kita membaca ayat 29 sampai ayat 30, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Dan sebaliknya, ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sumber kehidupan satu-satunya bagi semua makhluk yang ada di bumi ini adalah Tuhan, adalah Roh Tuhan sendiri. Dan Tuhanlah yang menentukan, dan Tuhanlah yang paling berkuasa atas seluruh ciptaannya. Karena itu, saudara-saudara, apabila Tuhan tidak memberikan, tidak mengirimkan rohnya, atau apabila Tuhan mengambil rohnya dari makhluk yang dia ciptakan itu, maka ada dua hal yang terjadi, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 29 itu. Yang pertama adalah jika roh Allah mengambil roh dari makhluk itu, maka seluruhnya makhluk itu akan mati binasa dan kembali menjadi debu tanah. Dan yang kedua, apabila roh Allah tidak diberikan atau tidak ada dalam diri manusia, maka tidak ada pembaharuan.
tidak ada kebaharuan dan tidak ada damai sejahtera dan pengasihan dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Allah bukan saja menciptakan kehidupan, tetapi juga membaharui kehidupan itu sendiri. Maka hidup yang dipenuhi, hidup yang didiami oleh Roh Allah, hidup yang dikuasai, hidup yang digerakkan oleh Roh Tuhan adalah hidup yang senantiasa dalam kebaharuan, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam pengasihan. Serta ketika kita terpisah, ketika Roh Tuhan tidak lagi di dalam kita, maka sesungguhnya kehidupan itu sudah mati. Karena hidup yang sejati, karena hidup yang sesungguhnya adalah hidup di dalam, bersama, dan oleh Roh Tuhan itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Secara khusus kami, wargamu Jemaat HKBP yang masih bersuka cita untuk merayakan hari turunnya Roh Kudus, perayaan kedua di tengah-tengah gerejamu. Kami boleh bersuka cita untuk hari ini karena Tuhan telah memberikan firman-Mu dan mengingatkan kami betapa Roh Kudus itu sesuatu yang begitu berharga dan paling mulia dalam hidup kami. Sebab Roh Kuduslah yang memberikan kami hidup. Roh Kuduslah yang membuat kami hidup, bergerak, berpikir, merasakan, dan boleh menikmati karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka di dalam hati yang tulus dan terbuka, kami mau dipimpin, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh-Mu, sehingga hidup kami bermakna, berarti di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, terutama untuk satu hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada, damai sejahtera Tuhan senantiasa bersama mereka. Terkhusus untuk saudara kami yang bergumul dan juga sedang merasakan sakit, Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, terlebih kesembuhan bagi mereka. Sepanjang satu hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dalam setiap langkah, pekerjaan, pikir dan kata kami, sehingga hadirnya kami baik di keluarga, di pekerjaan, atau dimanapun kami berada satu hari ini, kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat Pentakosta. Horas.